saya, Grandmaster Wanita Irena Karisma Sukandar. Selamat datang di Skor Masterclass. Kali ini kita akan membahas tips dan trik dalam memulai kompetisi. Yang pertama, kita akan memulai dengan notasi. Notasi catur itu ada karena untuk merekord atau merekam jejak semua langkah-langkah yang ada, sehingga bisa kita rekonstruksikan setelah pertandingan untuk analisa, untuk pelatihan kembali dan lain sebagainya. Karena dalam catur ini, ya kan, seperti yang kita juga mengerti bahwa ada A sampai H, lalu 1 sampai 8 yang di semua petaknya ini mempunyai titik koordinat tertentu yang mempunyai nama yang sesuai. Contohnya ini petak A1, A2, B3, C4, D5, E6, E5 dan lain sebagainya. Jadi petak-petak inilah yang kita tulis di dalam notasi kita untuk rekam jejak langkah-langkah kita di papan catur. Lalu setelah itu kita ada yang namanya preparasi atau persiapan sebelum bertanding. Jadi dalam preparasi ini kita melihat apakah lawan kita ini cukup bagus di satu posisi tertentu atau opening tertentu, ya. Jadi kita melihat karakter lawan, kita melihat apa yang biasanya lawan kita mainkan dan lain sebagainya. Ini penting. Preparasi ini sangat penting sekali di catur. Jadi setidaknya dengan preparasi ini kita bisa menerka secara terdidik, ya, apa yang akan kita hadapi nanti di papan catur. Jadi kalau misalkan seorang pemain itu levelnya makin lama lebih tinggi, itu akan lebih susah untuk kita terka, ya, karena yang tadi yang sudah saya jelaskan tentang fleksibilitas seorang pemain, ya, makin tinggi level tertentu seseorang itu akan menjadi sangat fleksibel sekali. Banyak sekali opening atau pembukaan atau variasi yang bisa dimainkan dan tidak terbatas ke satu opening atau dua opening tertentu. Nah, preparasi ini juga menentukan, ya kan, di mana kelemahan atau kekuatan lawan kita berbanding dengan kelemahan dan kekuatan kita sendiri. Jadi intinya dalam preparasi ini kita mencoba melihat, memasukkan kekuatan kita di titik kelemahan lawan. Dan begitu juga sebaliknya, begitu lawan kita melakukan persiapan atau preparasi, lawan akan mencoba untuk mengalahkan kita di titik lemah kita berbanding dengan di titik kekuatan lawan tersebut. Ya, lalu pada saat bertanding ada yang namanya teknik kalkulasi. Ini teknik yang sangat penting sekali, yang sebenarnya lebih kurang sama dengan teknik preparasi. Tetapi dalam teknik kalkulasi dalam bertanding kita sudah mempunyai contoh kasus yang spesifik, yang adalah posisi di atas papan. Kalau sebelumnya dalam preparasi kita hanya menerka-nerka, ya kan, apa yang kira-kira akan terjadi di atas papan, dan dalam kalkulasi dalam bertanding kita sudah mempunyai contoh yang spesifik. Dan dalam teknik kalkulasi tersebut kurang lebih sama, kita mencoba memasukkan titik kekuatan kita melawan titik kelemahan lawan, dan lawan pun juga akan berpikir dan menggiring ke hal yang demikian juga. Iya, jadi dalam teknik kalkulasi tersebut kita harus benar-benar berpikir sepanjang mungkin, ya, supaya kita bisa menerka apa yang akan terjadi berbanding dengan kalkulasi lawan. Jadi semakin tinggi level pemain, sekali lagi bukan hanya fleksibilitas yang ada, tapi juga panjangnya kalkulasi dari pemain itu. Jadi contohnya kalau misalkan Garry Kasparov bisa berpikir sekitar 50 langkah ke depan, lalu Magnus Carlsen, juara dunia, juga kurang lebih sama, ya. Jadi bagi pemain-pemain yang di bawahnya otomatis jangka kalkulasinya akan lebih pendek. Jadi maka dari itu kita harus melatih diri kita untuk terus mengkalkulasi sepanjang mungkin, jangan berhenti, karena biasanya siapa yang bisa kalkulasi lebih panjang dia akan keluar sebagai pemenang. Ya. Lalu selanjutnya ada yang dinamakan observasi, dan di dalam hal ini kita menjadi seorang penonton, ya. Jadi dalam
pertandingan catur kita tidak hanya melulu sebagai pemain, tapi setelah pertandingan kita juga bisa melihat partai-partai yang dimainkan oleh orang lain. Dan dalam observasi ini kita bisa jadikan menjadi sarana pelatihan juga, yaitu bangunan-bangunan atau posisi-posisi yang ada itu bisa kita jadikan sebagai contoh kasus yang harus diselesaikan. Jadi dalam observasi ini kita melihat bagaimana teknik dari pemain-pemain tertentu, kelemahannya seperti apa, dan ini juga suatu pembangunan akan karakter-karakter yang bisa kita serap, ya, karena di catur ini banyak sekali karakter-karakter, baik itu agresif atau ofensif atau keduanya, ya kan, dan ini menjadi salah satu repertoire bagi kita juga. Jadi dalam observasi ini yang juga sering saya lakukan di pertandingan-pertandingan internasional ataupun nasional, ini bisa menjadi sarana pelatihan yang bagus sekali karena contoh kasus yang ada itu sudah terjadi di atas papan dan real, jadi tidak direka-reka. Nah, itulah 4 tips dan trik teknis di catur. Ada notasi, ada preparasi, kalkulasi, dan observasi. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah tips dan trik non-teknis yang juga tidak kalah pentingnya di catur. Pertama adalah untuk menjaga emosi. Ya, jadi dari sisi psikologis ini sangat diperlukan untuk menjaga emosi untuk tetap tenang, ya tetap sabar, tidak gegabah, dan itu banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan. Untuk saya pribadi, untuk dalam hal ini saya cukup berdoa dan tidak lupa saya meminta doa atau restu dari kedua orang tua saya karena kedua hal ini sangatlah penting untuk membawa istilahnya kedamaian di hati sebelum bertanding. Dan tidak lupa juga sebelum bertanding saya akan sempatkan beberapa menit sebelum pertandingan dimulai itu untuk benar-benar fokus di atas papan. Jadi membawa pikiran saya, membawa hati saya, membawa otak saya untuk fokus di catur. Jadi mengosongkan pikiran untuk memblok hal-hal yang tidak diperlukan dan mengisi pikiran saya khusus untuk catur, mengingat-ingat apa yang telah saya persiapkan, apa yang telah saya ketahui tentang lawan saya dan lain sebagainya. Itu kenapa kalau di dalam pertandingan biasanya saya akan menumpukan kepala saya dengan tangan saya seperti ini sebelum bertanding ataupun di dalam pertandingannya itu sendiri karena fokus ini sangat perlu baik sebelum pertandingan terlebih di dalam pertandingannya sendiri dan setelah pertandingan kita akan menganalisa dan ini adalah fase yang sangat diperlukan bagi semua pecatur untuk mengetahui di mana letak kelemahan kita dalam pertandingan tersebut, di mana letak kekuatan kita, di mana kesalahan-kesalahan yang dibuat baik kita sendiri maupun lawan kita dan ini bisa kita jadikan pelajaran agar bisa bermain lebih baik lagi di partai-partai atau game-game selanjutnya. Lalu tentang snack atau cemilan. Nah, di dalam bermain catur juga tidak lupa saya akan menyediakan air putih, lalu juga akan menyediakan snack-snack tertentu. Yang biasa saya bawa adalah pisang, karena pisang mempunyai potasium yang sangat bagus untuk nutrisi otak saya dan juga kacang-kacangan seperti kacang almond atau kacang walnut. Kacang-kacangan ini juga sangat bernutrisi untuk otak. Jadi itu kenapa semua cemilan yang akan saya bawa itu saya usahakan bisa menjadikan mood booster saya dalam pertandingan karena di saat pertandingan energi itu akan terkuras. Maka dari itu makanan-makanan seperti ini sangat diperlukan. Jadi kalau air putih itu memang yang terutama, ya kan, mungkin saya akan padukan dengan teh manis panas atau kopi, ya kan, sebagai mood booster tersebut. Karena dalam satu pertandingan, dalam satu game itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Dan ini sangatlah kita memerlukan sesuatu asupan seperti itu, baik itu dari minuman atau makanan untuk memperlancar jalan pikir kita supaya kita tidak kehilangan energi-energi tersebut. Saya akan membahas beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya mengenai catur. Yang pertama tentang peluang antara putih dan hitam di dalam permainan tersebut, di mana banyak yang berpikir bahwa sebagai pemain hitam itu sudah sepatutnya kalah. Padahal dalam prakteknya
baik putih maupun hitam mempunyai chance yang sama-sama tinggi untuk menang dan untuk remis. Ya, kalau mungkin dalam teknis caturnya sendiri memang putih menjalankan bidaknya atau buahnya terlebih dahulu, dan ini secara teknis memang membuat suatu keunggulan tipis untuk putih. Tapi itu bukan berarti dengan hal tersebut hitam sudah dipastikan kalah atau chance untuk kalah itu sangat besar, tidak. Ini hanya sedikit sekali, hanya keunggulan yang sangat tipis untuk putih untuk memenangkan pertandingan. Lalu ada lagi pertanyaan mengenai bagaimana menjadi pecatur yang berprestasi di usia muda. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik dan akan sangat edukatif sekali saya pikir, karena saya sendiri berharap setelah saya banyak generasi-generasi mendatang yang bisa melebihi prestasi saya. Jadi untuk menjadi pecatur yang berprestasi di usia muda itu memang diperlukan beberapa hal. Untuk saya pribadi, saya bisa berbicara tentang memulai suatu olahraga, terutama di catur ini sedini mungkin, ya, karena sedini mungkin kita memulai itu chance untuk menjadi prestasi, untuk berprestasi akan lebih besar. Lalu yang kedua adalah memanfaatkan semua fasilitas yang ada. Sarana dan prasarana kita harus memanfaatkan dan jangan membuat suatu kekurangan tertentu menjadi alasan untuk berprestasi. Karena di catur ini selain dibutuhkan ketekunan, kita juga harus mempunyai jiwa kesatria yang diperlukan untuk mengatasi semua kekurangan-kekurangan yang ada. Ya, yang ketiga adalah kerja keras, dan ini sangat-sangatlah penting, ya. Jadi kalau di catur ataupun di olahraga-olahraga lain kita mengerti bahwa kita mempunyai talenta di olahraga tersebut, itu tidak menjamin akan prestasi. Jadi mungkin dalam talenta kita hanya mempunyai 10% atas prestasi tersebut, tapi sisanya 90% itu dibutuhkan kerja keras, ketekunan, dan lain sebagainya, disiplin yang tinggi dan motivasi. Jadi all out atau mengeluarkan semuanya itu harus diperlukan di dalam olahraga catur maupun olahraga lainnya. Lalu yang terakhir adalah tentang hal-hal non-teknis. Jadi dalam usia-usia muda kita sering mempunyai sosial media, kita mempunyai pergaulan-pergaulan tertentu, dan diusahakan hal-hal ini tidak mengganggu jalannya pelatihan, jalannya turnamen yang kita lalui. Karena di masa-masa modern seperti sekarang ini sering terjadi bahwa hal-hal inilah yang justru mengganggu dan membuat kita tidak berprestasi. Jadi keempat hal ini benar-benar harus diperhatikan dan tentunya harus dilakukan oleh pecatur-pecatur muda saat ini. Itulah pembahasan tips dan trik teknis dan non-teknis di catur yang sangat penting yang saya rasa teman-teman harus ketahui. Jika ada pertanyaan atau suggestion yang lainnya bisa ditaruh di kolom komentar, dan saya harap kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya.